Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali lewat ibadah tengah minggu online JKI Hesa BC. Haleluya, mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Yeay. Sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas segala. Lebih sungguh lagi katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus, Dia Raja di atas segala. Katakan, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala. Katakan, Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersuka cita, amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita untuk sama-sama siapkan hati kita kembali. Kita mau masuk, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesehatan, pemeliharaan Tuhan. Hari lepas hari yang boleh kami rasakan, bahkan sampai saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa yang baik. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sangat baik di dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau. Engkau mengurapi setiap kami satu persatu Tuhan. Biarlah roh kudus-Mu yang sama Tuhan Engkau curahkan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan dan jamahan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Roh-Mu tercurah memulihkan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi setiap kata kalimat yang diucapkan oleh hamba-Mu. Biarlah semuanya boleh berasal daripada Tuhan. Kami percaya Bapa, firman-Mu Tuhan Yesus hadir bagi setiap kami. Firman-Mu memberikan kami Tuhan perubahan, pelepasan, mencelikan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu sama-sama kita angkat pujian. Padamu, ya Tuhan, Allah.
yang kudus dan yang tiada bercela, Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Lebih sungguh lagi jemaat Tuhan, sama-sama nyanyi. Jadikan aku bait suci-Mu, Yesus, dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan merenungkan bersama-sama. Mari kita satukan hati kita satu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bapa kami di sorga. Kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Bapa. Kami percaya itu semua karena berkat-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami, membukakan hati kami ya Tuhan Yesus, biar kami siap untuk menerima firman-Mu ini Bapa, karena kami percaya bahwa firman-Mu ini Bapa yang akan menegur kami, memperbaiki kelakuan kami, dan firman-Mu Tuhan ini Bapa yang memerdekakan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dan hamba ini Bapa Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saluran berkat-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan pada sore hari ini yaitu Tuhan yang memanggil dan mengutus adalah Tuhan yang memperlengkapi. Subtemanya adalah berlandaskan kuasa Tuhan. Baiklah, kita akan baca bersama-sama di Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Kita baca bersama-sama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak percaya juga, dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di atas tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia?
Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan akan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikian firman Tuhan. Tuhan memanggil dan mengutus Musa untuk sebuah rencana besar, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, melepaskan mereka dari penderitaan, karena mereka malu karena mereka diperbudak. Kita lihat ayatnya di Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Tuhan mendengar seruan bangsa itu ketika mereka berteriak. Firman-Nya Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Dan Tuhan akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita lihat ayatnya di Keluaran 3 ayat 17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan hendak memakai Musa sebagai alatnya untuk melaksanakan rencana yang indah bagi umat Israel. Tetapi sayangnya Musa kurang merespon panggilan Tuhan itu, bahkan dia menolak panggilan itu dengan berbagai-bagai alasan. Mengapa? Karena Musa dibayang-bayangi oleh ada 3 hal yang membuat dia menolak, yaitu pertama, ketidakmampuan dirinya untuk berbicara dengan Firaun. Kita lihat ayatnya di Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kedua, Musa takut ditolak bangsa Israel. Keluaran 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Dan ketiga, Musa mengatakan bahwa dia tidak pandai bicara. Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa menolak panggilan Tuhan dan dia meminta Tuhan untuk mengutus orang lain saja. Keluaran 4 ayat 13. Tapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Tetapi Tuhan tetap meneguhkan pengutusannya kepada Musa. Dan bahwa yang mengutusnya adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan. Dan di dalam ketidakmampuan yang disampaikan Musa kepada Tuhan, Tuhan menyatakan ada 3 penyertaan Tuhan yang nyata diperlihatkan Tuhan. Pertama, Tuhan menyertai lidah Musa. Kita lihat ayatnya di Keluaran 4 ayat 11 sampai 12 dan 15.
Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Dan kedua itu Harun dipakai sebagai juru bicara. Dan ketiga, tongkat untuk membuat mujizat, kita lihat ayatnya di Keluaran 4 ayat 17. Dan bawa tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Saudara-saudaraku, sesuatu yang diperlukan untuk keberhasilan misi yang diperintahkan Tuhan kepada Musa telah Tuhan sediakan. Tuhan yang memperlengkapinya. Hanya tinggal bagaimana Musa mempercayakan diri sepenuhnya pada penyertaan Tuhan. Tuhan mengingatkan Musa untuk tidak terfokus pada kekurangan dan keterbatasannya. Tetapi belajar memahami bahwa Tuhan yang menyertai adalah Tuhan yang maha sanggup melakukan perkara besar dan ajaib. Dan benar, itu semua terbukti bagaimana Tuhan menyertai Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan berbagai-bagai peristiwa dan kejadian yang ajaib dan luar biasa. Ternyata semua ketakutan Musa itu tidak terbukti. Bila kita perhatikan perjalanan hidup Musa sungguh luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita bisa saja dipakai Tuhan apapun kondisi kita. Karena Tuhan tidak memandang kemampuan kita. Masa lalu kita, yang Dia inginkan adalah sikap hati kita. Apakah kita ini mau dipakai sebagai alatnya untuk perluasan kerajaannya di muka bumi ini? Saudara-saudaraku, mungkin ada di antara kita yang ragu untuk terjun ke dalam pelayanan karena merasa dirinya tidak memiliki talenta seperti yang dimiliki oleh orang lain. Padahal kalau kita lihat bahwa Roh Allah itu mengaruniakan kepada kita masing-masing karunia khusus dan unik. Kita lihat ayatnya di 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kadang kita tidak menyadari bahwa keunikan kita berharga. Kita sering melihat orang lain dapat melakukan sesuatu hal yang tampak sulit bagi kita. Padahal sebaliknya ada hal-hal yang mudah kita lakukan tapi sulit bagi orang itu untuk melakukannya. Dan yang perlu kita lakukan adalah menemukan keunikan kita dan melakukan karya terbaik yang dapat kita capai dan kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika kita mau menerima apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka pasti Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan menyertai kita kemanapun Dia mengutus kita. Dia akan menjaga setiap perkataan kita agar apa yang kita ucapkan sesuai dengan kehendaknya. Saya ada kesaksian ya tentang saya pertama terjun pelayanan juga seperti Musa. Saya kalau untuk menyanyi saya pasti tidak mau, apalagi memimpin untuk ujian, apalagi untuk berkhotbah. Bagi saya itu sangat jauh dan tidak mungkin, masih banyak orang yang lebih daripada saya untuk melakukan pelayanan seperti itu. Tapi ada beberapa kali saya menolak
Dan saya pikir, aduh nanti lama-lama Tuhan marah sama saya. Akhirnya saya cuma bilang saya hanya taat karena saya ini hambanya. Dan saya percaya bahwa pasti Tuhan akan memperlengkapi saya. Seperti itu saudara-saudaraku, kesaksian sedikit dari saya bahwa benar bahwa jangan kita malu untuk terjun pelayanan. Apapun yang dipercayakan pada kita, mari kita lakukan biar itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dari penolakan Musa kita belajar memahami bahwa kita memang tidak layak. Namun jika kita ini yang tidak layak diperkenankan Allah untuk melayani Dia, maka kita tidak seharusnya menolak panggilan itu. Kita justru harus melihat panggilan Allah tersebut sebagai suatu anugerah yang istimewa dan hak yang istimewa yang patut kita syukuri. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita melayani Tuhan sesuai dengan panggilan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jika Allah melayani kita dan memampukan kita untuk melayani Dia, maka marilah kita melayani Dia dengan kerendahan hati. Kita menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang rendah hati. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita ini tidak boleh sombong. Dan karena Tuhan tidak suka. Karena kesombongan adalah awal kejatuhan dan kehancuran. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan saja yang maha tinggi pada hari itu. Oh haleluya. Dan saudara-saudaraku yang harus kita ingat sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, yaitu yang membuat pelayanan kita berhasil adalah bukan karena kita, melainkan siapa? Allah yang mengutus kita. Haleluya. Dia adalah Allah yang berdaulat untuk menyertai dan memperlengkapi kita. Oleh sebab itu, kita harus mengenalkan Dia dalam segala hal yang Ia percayakan seturut kehendaknya dengan caranya sesuai waktunya. Yang penting sikap kita adalah siap dibentuk, taat diatur, dan berserah diri untuk diutusnya. Sehingga pelayanan kita ini berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hatinya dan memuliakan nama Tuhan. Dan satu lagi firman Tuhan yang harus kita pegang sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, di Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin bertambah tetapi aku harus makin kecil. Ada satu lagu sekolah minggu, yaitu dia harus makin bertambah, kau harus makin berkurang. Nama Yesus saya yang disembah dan ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia akan menarik semua orang untuk datang kepadanya sekarang. Haleluya, demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Selamat melayani saudara-saudaraku. Marilah kita melakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, biar untuk semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita satukan hati kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Bapak atas firman Tuhan pada sore hari ini Bapak. Dan kami percaya Tuhan Yesus firman-Mu ini Bapak yang menegur kami, firman-Mu ini yang memperbaiki kelakuan kami Bapak. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati-Mu Bapak. Pelayanan kami adalah pelayanan berkenan kepada-Mu Bapak, menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kau
Jemaat Tuhan, saya akan bacakan sedikit pengumuman buat Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 11630100030056. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 11630100030056 atas nama Gereja Serang House of Blessing Church, atau seperti yang ada di bawah layar Bapak Ibu Saudara. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Tibalah saatnya saudara kasih Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa syafaat. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, bahkan kita sudah menerima kebenaran firman Allah pada sore hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-mu di bumi seperti di surga. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu saja ya Bapa. Kalau pada sore hari ini kami sudah beribadah kepadamu ya Tuhan, biar ibadah ini boleh menyenangkan hatimu. Bahkan kami hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian pelayanan pada sore hari ini, yaitu imam-imam musik, semua alat-alat yang sudah dipakai, begitu Nathan yang sudah melayani pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu ya Bapak. Begitu juga Bapak untuk Ibu Nita yang sudah menyampaikan firman Allah pada sore hari ini. Saya yakin dan percaya Bapak, di saat firman-Mu sudah ditaburkan di tempat ini, mukjizat terjadi, ada kehadiran Tuhan, mukjizat terjadi, sehingga yang sakit pada sore hari ini mereka sudah disembuhkan daripada Tuhan. Mereka yang susah, mereka sudah memperoleh penghiburan daripada Tuhan. Bahkan mereka yang terbeban berat, mereka sudah diberikan jalan keluar daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada sore hari ini kami ucap syukur kepada Engkau. Kami Gereja YKI SHBJ boleh ada beribadah pada sore hari ini ya Tuhan, yang sudah mengikuti di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, dimanapun saudara yang kami kasihi mereka berada. Saya yakin dan percaya kami sudah diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk hamba-Mu Ibu Neta yang sudah menyampaikan firman Allah pada sore hari ini. Kami yakin dan percaya Bapak, Engkau yang mengutus hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang sudah memilih, Engkau yang sudah memanggil hamba-Mu ini. Saya yakin dan percaya Bapak, dimanapun hamba-Mu ini berada, Engkau senantiasa yang memberkati hamba-Mu ini, memberkati keluarganya, memberkati suami dan anaknya, bahkan memberkati pekerjaannya ya Tuhan. Terlebih pelayanannya Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Engkau utus dimanapun hamba-Mu ini berada. Seperti Musa ya Tuhan, sudah diperintahkan ya Tuhan oleh Tuhan. Bahkan mengakui Musa tidak bisa berbicara, tidak bisa berkata-kata. Tapi kalau Engkau yang sudah berkata-kata di dalam setiap kami ya Tuhan, yang sudah mengutus setiap kami ya Tuhan, itu semua bukan kami pribadi yang kami lakukan, tapi Engkau yang berkata-kata, Engkau yang bekerja ya Tuhan. Sebab dari itu Tuhan, setiap kami Engkau utus, biarlah Engkau kami siap ya Tuhan. Apapun setiap kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, walaupun berbeda-beda, kami adalah satu roh yaitu Tuhan Yesus kami, yang kami muliakan, yang kami sembah, yang kami puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Bapak, Engkau telah memberkati setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Engkau yang telah memberkati setiap kami ya Tuhan. Engkau telah memberkati tempat ini, lantai 1, lantai 2 sampai lantai 3 ini. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau pada sore hari ini tempat ini masih ada sebagaimana ada, masih ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan daerah ini ya Tuhan. Bahkan tempat ini dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, genteng, bawah bumi ada penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Setiap kuasa-kuasa Tuhan, roh-roh yang bukan daripada Engkau sudah diikat, sudah dipatahkan, sudah diusir, dihancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, puji Tuhan. Bapak, terima kasih untuk gereja YKI SHBJ Bapak. Kami ucap syukur
Kalau di mana sebentar lagi Tuhan kami gereja sudah akan merencanakan bahkan siap-siap untuk merayakan Natal tahun 2021. Bapak, kami syukur untuk Bapak Gembala Pak Andi Sabayang bersama Ibu Gembala Ibu Endah Sisawati. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu buat kedua anaknya Lukas dan Novanda. Tuhan berkati hamba-Mu ini bersama rumah tangganya, bersama segala pekerjaannya, usahanya. Bapak telah yang memberkati seluruh yang ada, bekerja karyawan-karyawan yang ada, semua anak-anak yang ada di bawah Tuhan, mereka semua diberkati, pekerjaan Tuhan semuanya diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih biar setiap. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami syukur kepadamu ya Tuhan, untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala Tuhan Yesus. Biar kiranya terus Engkau pakai terus Tuhan, lebih heran lagi ya Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk kegiatan Tuhan dalam 1 minggu ini Tuhan, yaitu ibadah-ibadah pertengahan minggu maupun ibadah pada hari Minggu Tuhan. Pagi jam 10 streaming, begitu ibadah sore jam 4 sore Bapak. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah-indah ini ya Tuhan Yesus. Untuk kami pergunakan untuk melayani Raja di atas segala Raja ya Tuhan. Terima kasih Bapak, nama-Mu terus semakin dipermuliakan. Engkau terus urapi hamba-Mu, urapi seluruh pengerja, urapi seluruh jemaat Tuhan. Gereja YKI SBC ya Bapak. Engkau terus urapi setiap kami Tuhan. Berkati setiap ibadah-ibadah yang ada ya Bapa. Terima kasih. Berkati Tuhan rencana apa yang direncanakan Tuhan. Natal Tuhan tanggal 4 yaitu dari anak-anak kami yang kami kasihi. Anak-anak yang dari Papua Tuhan. Anak pemuda dan remaja Bapa. Kami syukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaanmu bagi mereka ya Tuhan Yesus. Anak-anak Papua, begitu anak-anak Irian, bahkan anak-anak yang dari Ambonnya Tuhan Yesus, mereka boleh beribadah bersama-sama, di mana nanti pada tanggal 4 Tuhan mereka akan mengucap syukur, mereka akan merayakan Natal tahun 2021 Tuhan. Bapak berkati setiap mereka, berkati acara-acara mereka ya Bapak, berkati begitu juga cuaca yang tidak turun hujan, tidak panas Bapak, biar nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan Bapak. Begitu juga setiap panitia-panitia bahkan ketuanya ya Tuhan, Engkau berkati setiap mereka ya Tuhan Yesus, berkati kehidupan mereka, masa muda mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan studi-studi mereka juga Engkau yang memberkati ya Bapa, nama-Mu yang dipermuliakan. Dan kami serahkan Tuhan acara Natal anak-anak Papua ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Biar mereka boleh ada kesehatan Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan Natal tanggal 4 Desember nanti Bapak. Kuralamashi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berurapan-Mu ya Tuhan turun di atas acara mereka ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga Bapak, Natal tanggal 11 Desember Tuhan, Natal umum ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Gereja YKI SBC Tuhan, kami boleh merayakan Natal tahun 2021 Tuhan, bulan Desember ini ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Engkau senantiasa melalui acara-acara Natal ini Tuhan, kami boleh mengingat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Engkau sudah mati tergantung, tertumbak, tertikam di atas kayu salib. Engkau seperti firman-Mu pada siang hari, sore hari ini ya Tuhan Yesus, di mana firman-Mu sudah datang, kami sudah dibebaskan, kami sudah dikeluarkan dari Mesir ya Bapa, sehingga kami boleh dijangkau Tuhan. Terus kami dijangkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kematian Tuhan Yesus yang tergantung, tertumbak, tertikam di kayu salib, untuk menebus setiap dosa-dosa dunia ini, untuk menebus dosa-dosa setiap umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, di mana Engkau sudah lahir Tuhan Yesus dalam setiap hati-hati kami ya Tuhan. Puji Tuhan Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih, sehingga kami senantiasa hidup, kami hidup yang baru. Puji Tuhan Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, bersetiap Natal ya Tuhan, acara-acara ini Tuhan, apa yang sudah dibuat Bapak, acara Natal ini kami yakin dan percaya Bapak,
kami biar semua kami serahkan hanya di dalam pimpinan Roh Kudus. Bahkan Tuhan kami tak syukur juga Tuhan untuk setiap sopir-sopir yang telah membawa jemaat-Mu Tuhan nanti ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap mereka ya Bapa. Engkau yang memberkati kendaraan mereka, Engkau yang memberkati usaha mereka. Biar nama-Mu yang ditinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biar setiap perkara-perkara yang bukan daripada Tuhan, setiap roh-roh yang bukan daripada Tuhan, biar kami mau ikat, kami cabut, kami tengking, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dipuji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Begitu juga Bapak, setiap kendaraan pribadi roda 2, roda 4 Bapak. Puji Tuhan, kami syukur kepadamu ya Bapak. Engkau telah memberkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang ada gereja YKI ACBC Bapak. Terima kasih kami boleh bersama-sama datang. Kami boleh merayakan Natal acara nanti tanggal 11 Desember ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kalau berapa hari ini Tuhan, kami juga sudah akan lalui Tuhan. Di mana bulan November ini Tuhan, kami akan masuk bulan Desember Tuhan. Begitu indah Engkau menyertai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kalau sampai saat ini kami Tuhan gereja YKSABC, kami boleh ada sebagaimana ada semuanya oleh kasih karunia-Mu, oleh karena anugerah-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, mohon kepadamu supaya ditahan tidak hujan, supaya tidak panas terik Bapak. Oh haleluya, supaya kami rasakan keteduhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terima kasih Bapak. Begitu juga setiap acara-acara Tuhan. Oh haleluya, kami percaya Bapak, setiap acara diberkati Bapak, setiap acara-acara diberkati Bapak satu persatu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dari mimbar Bapak, begitu MC, begitu singer, begitu juga Bapak, haleluya Bapak, Grilisan Foyer Bapak. Puji Tuhan buat anak-anak muda, begitu semangat melayani pekerjaan Tuhan. Berkati ya Bapak setiap mereka Bapak. Terima kasih untuk berkat bagi mereka ya Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan. Berdoa Bapak, mengucap syukur untuk imam-imam musik. Bapak telah memberkati setiap mereka. Bapak juga memberkati pengangkat perjamuan kudus. Bapak juga memberkati Pak Ferry Bapak. Terima kasih, hiburkan hamba-Mu saat ini Bapak. Berikan kekuatan Pak Ferry, istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga si Nathan, begitu Tiara Bapak, begitu Misken, siapapun yang melayani. Haleluya Tuhan, kamera ini Bapak. Engkau memberkati setiap mereka Bapak. Berkati ya Tuhan anak-anak ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Terima kasih pendoa-pendoa syafaat Bapak, semua pendoa-pendoa syafaat gereja YKSABC Bapak, kami syukur. Satukan kami terus Bapak dengan satu roh, supaya kami segala pergumulan doa-doa kami boleh meninggikan, kami boleh naikkan untuk kemuliaan-Mu saja di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap apa yang menjadi pergumulan kami pendoa-pendoa syafaat ya Bapak, kami yakin dan percaya, berkati setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi keamanan juga Bapak, saya yakin dan percaya Bapak yang memberkati setiap mereka, keamanan dengan tanggung jawab, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak untuk kota Serang Banten ini ya Tuhan Yesus. Kami syukur kepada-Mu ya Bapak, tercurah roh berkat daripada-Mu Tuhan, roh damai sukacita Tuhan untuk kota Serang Banten ini ya Tuhan Yesus. Kami syukur kalau kami bebas memuji dan beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Mari terus Engkau memberkati ya Bapak pemerintahan yang tertinggi, yaitu pemerintahan dari Pak Jokowi yang telah Engkau pakai untuk mengerjakan pemerintahan visi misi yang ada di negeri ini ya Tuhan. Begitu juga seluruh staf-stafnya Tuhan. Begitu juga Tuhan, oh haleluya, dari DPR, MPR, begitu setiap DPRD Bapak, setiap gubernur, wali kota, camat, bupati, sampai tingkat lurah, begitu juga sampai tingkat RT, RW, aparat keamanan lingkungan. Puji Tuhan Bapak, Engkau memberkati setiap mereka, puji Tuhan. Engkau telah memakai setiap mereka, sehingga bangsa ini Tuhan boleh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Sehingga Indonesia ini Tuhan penuh kedamaian, penuh kesejahteraan ya Tuhan Yesus. Oh haleluya, puji Tuhan Bapak.
Kami juga berdoa untuk Kopassus Bapak, kita syukur Bapak telah memberkati setiap pimpinannya, wakilnya, komandan, begitu juga wakilnya, seluruh prajurit, bahkan setiap mereka yang bertugas yang ada di dalam. Terima kasih Bapak, ada pintu 2, pintu 1, pintu 2 ya Bapak. Kami minta syukur kepadamu, mereka berjaga-jaga, mereka juga ada dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Setiap perkara yang bukan daripadamu ya Tuhan, biar kami ikat, kami tengking di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapak. Berkati Kopassus mereka saat ini yang sedang bertugas di luar, mereka juga diberkati, mereka juga ada aman dalam perlindungan Tuhan ya Bapak. Biar mereka sukses melaksanakan tugas-tugas mereka ya Tuhan, sehingga mereka Tuhan kalau sudah selesai mereka boleh pulang bertemu keluarga dan rumah tangganya dan keluarganya Tuhan. Mereka diberkati, pekerjaan mereka juga diberkati, tugas-tugas mereka diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk gereja-gerejamu ya Tuhan, dan saat ini terus menyerukan Injil kebenaran. Biar terus Tuhan Injil kebenaran terus diserukan Tuhan, terus diperluas Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Bapak. Terima kasih Bapak untuk bangsa ini, biar senantiasa Tuhan dari pelosok dari Sabang sampai Merauke. Puji Tuhan Bapak, mereka terima berkat-berkat daripadamu luar biasa, begitu dahsyat Bapak. Engkau memberkati mereka sehingga mereka Tuhan usaha-usaha mereka juga diberkati, bahkan pekerjaan-pekerjaan mereka juga diberkati. Terpujilah namamu ya Tuhan. Bahkan perekonomian kami yang ada Indonesia ini Tuhan sudah mulai berjalan, sudah mulai pulih kembali Tuhan. Kalau semuanya Tuhan Covid sudah boleh kami lalui, puji Tuhan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi anak-anak remaja, biar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, biar menjadi anak-anak yang sukses, yang diberkati luar biasa, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, biar mereka senantiasa juga memuliakan Tuhan. Bahkan saat ini mereka yang sudah bekerja, Bapak telah memberkati pekerjaan mereka. Kalau saat ini mereka sedang berusaha mencari pekerjaan Bapak yang telah membukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saat ini mereka sedang meneruskan studi mereka ya Bapak, puji Tuhan Bapak yang telah memberkati setiap studi mereka, sehingga mereka sudah menyelesaikan Tuhan sampai mungkin 1 SMP, SMA, begitu juga mungkin sampai perguruan tinggi, mereka bisa melaksanakan studi mereka Bapak. Puji Tuhan dan terima kasih Bapak, Engkau telah memberkati studi mereka. Terpujilah namamu ya Bapak, biar setiap dosen-dosen yang telah mengajarnya ya Bapak, oh haleluya, berikan mereka senantiasa kebijaksanaan, kemurahan hati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga anak-anak yang belajar mereka senantiasa dapat nilai-nilai yang memuaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapak. Terima kasih, terpujilah namamu ya Bapak. Terima kasih. Saat ini kami juga bawa dalam doa setiap keluarga, rumah tangga yang sudah mengikuti ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kami berdoa setiap rumah tangga mereka juga diberkati, suami istri mereka juga diberkati, anak-anak mereka juga diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Bapak. Kalau kami sebentar akan tinggalkan tempat ini ya Tuhan, dan kami yakin dan percaya siap langkah kaki kami akan menuju rumah kami masing-masing, sehingga kami dengan pimpinan Roh Kudus kami boleh tiba di tempat rumah kami dengan penuh sukacita dan dengan ucapan syukur damai sejahtera daripadamu ya Bapa. Terima kasih, terpujilah namamu. Setiap kendaraan yang kami mengantar kami Bapa, yang telah memberkati, yang telah memimpin setiap kami Tuhan, kami tolak bahaya, kami tolak celaka, kami tolak maut dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapa. Terima kasih, terpujilah namamu Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni segala-sekala kami, biarkah setiap kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan setiap kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan. Marilah kita angkat tangan kita dan kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan Yesus.
Terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai sore hari ini sampai Maranatha, keluargaku dan keluargamu berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Semua kita yang diberkati Tuhan dan disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin